Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridam Nur Aryadi dari kelas 4A Prodi Pendidikan Sejarah FKP Untirta. Kali ini saya sedikitnya akan mengulas juga membahas mengenai sejarah filsafat barat dengan tokoh-tokoh terkemuka dan juga berpengaruh di zamannya, yaitu yang pertama ada G.W.H. Hegel, yang kedua ada Karl Marx, dan yang terakhir ada Arnold Toynbee. Sebelum jauh menuju pembahasan mengenai tokoh-tokoh sejarah filsafat barat, kita hendaknya harus mengenal apa itu filsafat. Jadi, filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan atau mother of science atau ibu dari pengetahuan. Karena filsafat dapat menjawab seluruh hal, entah itu alamiah maupun manusiawi. Yang dimana filsafat juga ya berarti suatu pemikiran, ilmu yang dari akarnya telah dibahas. Kalau kata Socrates sih, filsafat itu adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Jadi ketika kalian berpikir, ketika kalian berakal dan juga melogiskan, artinya kalian berfilsafat. Kelahiran sejarah filsafat telah ada sejak zaman Yunani kuno. Namun dalam perkembangannya, filsafat mengalami pembabakan suatu zaman, yang dimana suatu pemikiran lahir dengan keadaan realitas di zaman itu sendiri. Pemikiran tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh terkemuka dan berpengaruh lahir karena keadaan di zamannya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah suatu sejarah filsafat barat, yaitu definisinya adalah suatu sejarah filsafat yang melingkupi daerah atau wilayah di barat. Nah, ciri daripada filsafat barat itu sendiri biasanya bersifat spekulatif, yang nantinya akan saya contohkan di beberapa tokoh, yaitu ada Hegel, Karl Marx, dan juga Arnold Toynbee. Iya, jadi filsafat sejarah spekulatif adalah suatu gambaran umum tentang suatu pendapat atau logika seseorang yang dinarasikan dan juga dijadikan suatu acuan dalam berpikir filsafat. Iya, Hegel juga mengonsepkan suatu dialektika historis yang dalam bukunya bernama Philosophy of Right, di mana terdapat suatu dialektika yang diciptakan oleh Hegel, yaitu ada tesis, antitesis, dan juga sintesis. Ia mencontohkan suatu unsur dalam sebuah keluarga. Keluarga baginya adalah tesis, karena keluarga merupakan tahap pertama adanya kehendak objektif yang terjadi karena adanya cinta yang berhasil mempersatukan suatu kehendak dan konsekuensinya, entah itu barang atau harta dan benda milik masing-masing menjadi milik bersama. Nah, antesisnya dalam masyarakat sipil, ketika individu-individu atau anak-anak dalam keluarga tumbuh dewasa, mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk pada kelompok-kelompok individu yang lebih luas atau civil society dan mengejar tujuan hidup masing-masing. Nah, yang terakhir adalah sintesisnya negara. Negara sebagai institusi tertinggi mempersatukan keluarga yang bersifat objektif dan masyarakat sipil yang bersifat subjektif, yang nantinya mana akan berkesinambungan sebagai arah gerak sejarah yang linear atau mendatar. Nah, perkembangan filsafat selanjutnya dari aliran ini melahirkan suatu hal yang bertumbuh kepada isi dan fakta-fakta yang bersifat materi atau materialisme. Nah, ada tokoh terkenal, salah satunya adalah Karl Marx, yang dimana saat itu ia melihat pandangan bahwa agama adalah suatu doktrinase yang dilakukan oleh pemerintah maupun dogma gereja yang mengekang atau mengkungkung suatu masyarakat itu sendiri. Yang dimana dari keadaan tersebut, ia bersama Friedrich Engels membangun pemikiran komunismenya, yang dimana dengan bukunya Manifesto Komunisme, Karl Marx memandang bahwa manusia itu bebas, tidak terikat dengan yang transendental. Jadi kehidupan manusia ini ditentukan oleh materi. Agama ialah sebagai proyeksi kehendak manusia, bukan berasal dari dunia gaib. Nah, jadi periode filsafat modern ini juga menunjukkan adanya pergeseran
segala bentuk dominasi gereja terhadap pemikiran-pemikiran yang konkret dan spekulatif. Jadi Karl Marx juga memandang bahwa filsafat sejarah barat ini menekankan sebuah aspek ekonomi dan juga konflik kelas dalam perjalanan sejarah. Nah, Karl Marx juga mengkonsepkan suatu hal tentang filsafat sejarah barat. Ada 5 yang konsep Karl Marx berikan. Yang pertama yaitu ada materialisme historis, yang sudah saya jelaskan tadi, ada konflik kelas antara proletar dan juga borjuis. Yang ketiga ada alienasi. Yang keempat adalah revolusi proletar. Yang kelima adalah materialisme dialektis. Ketika lima-limanya tersebut dilakukan atau dipenuhi, maka akan terciptanya suatu masyarakat yang komunis, yang sama rata sama Karsa, yang menjadi suatu gagasan dan cita-cita Karl Marx dalam mewujudkan suatu negara yang sama rata sama Karsa dan sama tinggi. Iya, yang terakhir ada pemikiran sejarah filsafat barat yang dicetuskan oleh Arnold Toynbee. Ia sangat mengkonsepkan suatu filsafat atau sejarah filsafat ini sebagai suatu peradaban, yang dimana menurutnya filsafat sejarah barat mencakup konsep-konsep yang mengarah pada pemahaman dinamika peradaban dan juga perjalanan umat manusia melalui proses-proses historis, yang dimana ia mengkonsepkan beberapa hal yang sangat ia rasakan gitu. Yang pertama ada siklus peradaban, yang kedua tantangan dan respon, yang ketiga pola pertumbuhan dan kematian, yang keempat pengaruh agama, dan juga terakhir interaksi antara peradaban. Jadi ia berkata bahwasannya peradaban ini muncul sebagai tanggapan atas tantangan. Peradaban tercipta karena mengatasi tantangan dan rintangan. Ia mengonsepkan bahwasannya ada 5 tantangan yang muncul dalam suatu peradaban, yaitu kawasan yang ganas, kawasan yang baru, kawasan yang dipersengketakan, kawasan yang tertindas, dan terakhir adalah kawasan hukuman atau pembuangan. Nah, jadi itu adalah suatu pemahaman yang saya dapat dan bisa saya sampaikan kembali kepada khalayak. Dalam hal ini ketika tokoh tersebut sangat mendominasi pada eranya dan sangat berpengaruh hingga pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh modern masa kini, yang dimana filsafat sendiri dapat berkembang luas dan dapat berpengaruh ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.